Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wida Deolhak, NIM 120220166 dari kelas RB. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang uh, pembangunan berbasis klaster gitu, yang dipelajari di mata kuliah perencanaan wilayah. Mungkin sebelum masuk ke materi gitu, mungkin saya izin memberikan atau membacakan sebuah sepatah kata gitu dari Anonymous, yaitu pembangunan klaster bukan hanya tentang membangun perekonomian, tetapi juga membangun jaringan sosial dan kebersamaan yang kuat di antara warga wilayah. Oke, mungkin sekarang kita lanjut gitu ke pembahasan materi, yaitu yang berjudul pembangunan wilayah berdasarkan teori keunggulan kompetitif teori klaster. Nah, sedangkan dosen pengampu pada materi kali ini gitu, yaitu Bapak Asirin, dan disusun oleh saya sendiri, yaitu Wida Deulhak. Oke, jadi berikut terdapat eh, tabel konten atau daftar isi dari materi pada kali ini, yaitu yang pertama dapat latar belakang dan sejarah, kemudian dilanjutkan dengan pokok-pokok pemikiran yang berisi pokok-pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif, kemudian dapat manfaat klaster yang berisi tentang keterkaitan antara klaster dengan produktivitas, inovasi, dan juga bisnis baru. Kemudian terdapat pembangunan regional dengan pendekatan klaster yang berisi definisi pembangunan regional dan kebijakan pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitif, dan diakhiri dengan kritik terhadap klaster, yaitu kritik atas konsepnya Porter gitu, tentang klaster dan juga keunggulan kompetitif. Untuk kritik ini disampaikan oleh beberapa tokoh gitu. Uh, Kemudian selanjutnya kita masuk ke yang pertama, topik pertama, yaitu latar belakang dan juga sejarah dari klaster gitu. Ini membahas latar belakang dan juga sejarah singkat itu bagaimana kemunculan awal teori keunggulan kompetitif dan juga klaster gitu yang diutarakan atau arahkan tuh oleh Diamond Porter atau ya Michael Porter, salah, maaf. Oke.
Yang pertama dari sejarahnya. Nah, jadi Michael Porter ini mengembangkan konsep cluster itu dari tahun 1990 hingga tahun 2000 gitu. Jadi dalam rentang 10 tahun tersebut, Michael Porter ini mengembangkan itu konsepsi yang berpengaruh tentang keunggulan kompetitif itu. Jadi di sini dia belum menyebutkan secara eksplisit cluster, tapi dia di sini mulai mengembangkan itu bagaimana konsep pembangunan yang berpengaruh terhadap keunggulan kompetitif gitu. Kayak kemudian di sini terdapat latar belakang dari munculnya konsep pembangunan kompetitif dan klaster ini. Jadi yang pertama itu diawali oleh lambatnya pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh Amerika Serikat. Jadi pada tahun tersebut itu Michael Porter itu melihat gitu bahwa di Amerika itu pertumbuhan ekonominya melambat gitu. Nah, hal tersebut diakibatkan oleh adanya tekanan krisis ekonomi gitu. Jadi pada masa-masa itu adanya krisis ekonomi itu yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di AS itu lambat. Nah, dan juga salah satu penyebab utama dari terjadinya tekanan krisis ekonomi ini yaitu uh, penekatan ekonomi tradisional itu kurang berfungsi atau bahkan tidak berfungsi. Jadi apa aja sih itu pendekatan tradisional yang tidak berfungsi? Yaitu yang pertama yaitu bersaing secara agresif untuk investasi dan pabrik baru. Jadi pada saat itu di wilayah Amerika Serikat itu wilayah-wilayahnya itu sangat bersaing secara agresif gitu. Dan juga untuk investasi dan juga pabrik baru gitu. Sehingga banyak menyebabkan dampak negatif itu diantaranya jika kita lihat pada lingkungan gitu. Jadi pada saat itu ya karena sangat bersaing gitu. Jadi ya sudah gitu mereka nggak memikirkan dampak negatifnya. Yang penting wilayah mereka itu bisa mendapatkan investasi yang cukup gitu dan juga bisa kemudian selanjutnya ada pokok-pokok pemikiran dari keunggulan kompetitif cluster ini yaitu untuk pokok-pokok pemikiran itu ini saya rangkum gitu. Itu ada 6 gitu, ada 6 pokok-pokok pemikiran yang berbentuk arah baru pengembangan wilayah yang diungkapkan oleh Michael Porter gitu. Yang pertama yaitu ada keunggulan. Jadi untuk yang teori atau konsep yang dikemukakan oleh Porter ini dalam pembangunan itu berfokus pada keunggulan kompetitif gitu, bukan penciptaan lapangan kerja. Kan tadi udah disebutin gitu kalau misalkan sebelumnya itu ekonomi itu ya udah gitu, bagaimana caranya industri di satu wilayah itu ada gitu sehingga bisa menciptakan lapangan kerja. Nah ini berusaha diubah oleh Porter. Jadi pada konsep yang dia ajukan itu pembangunan itu nggak fokus pada penciptaan lapangan kerja gitu, tapi bagaimana caranya kita fokus pada menciptakan keunggulan yang kompetitif gitu. Bagaimana caranya itu ya tadi itu dengan cara mengembangkan potensi-potensi lokal yang ada gitu sehingga setiap wilayah itu dapat bersaing gitu dengan mengoptimalkan potensi lokal yang ada. Kemudian yang kedua yaitu cluster. Jadi pembangunan yang berbasis atau yang unggul kompetitif itu pembangunannya harus dilakukan berbasis cluster gitu sehingga dapat uh, dapat mendorong terciptanya lapangan kerja dan upah gitu. Jadi dengan membangun nah kemudian
ini juga gitu kayak inti dari konsep yang dikemukakan oleh Porter gitu. Jadi diawali oleh ya tadi wilayah yang unggul secara kompetitif. Jadi wilayah yang kompetitif ini itu bisa terbentuk gitu jika perusahaan-perusahaan yang di wilayah itu dapat beroperasi secara unggul atau secara kompetitif dengan wilayah lain. Jadi ketika suatu perusahaan di suatu wilayah itu dapat unggul atau dapat berkompetisi itu dengan wilayah lain dengan sangat baik, maka itu bisa menciptakan atau bisa membuat wilayah yang di situ itu dapat kompetitif gitu. Nah, dengan adanya wilayah yang kompetitif ini juga harus didukung oleh produktivitas jangka panjang dan juga efisiensi gitu. Nah, jadi dalam menciptakan suatu wilayah yang unggul dan juga kompetitif maka tergantung pada pada bagaimana produktivitas jangka panjang dan juga efisiensi pada sebuah lokasi gitu untuk melakukan bisnis. Nah, dalam mendukung hal ini perlu juga mungkin nah dalam mendukung hal ini perlu juga diperhatikan gitu, subunit dari wilayahnya karena subunit wilayah ini merupakan salah satu faktor penting gitu dalam konsep ini karena kan tadi telah disebutkan gitu kan kalau misalkan konsep ini tuh mengacu. Nah, kemudian di sini ada 3 faktor dalam penentu keunggulan daya saing yang dikemukakan oleh Michael Porter gitu. Jadi ada 3. Yang pertama ada endowment, kemudian ada mikroekonomi dan juga makroekonomi. Jadi pada endowment ini yaitu mengacu pada sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah gitu. Jadi ini tuh pada sumber daya yang dia tuh sebelum dikembangkan pun udah ada gitu, udah ada dan juga udah melekat pada wilayah itu. Nanti mungkin untuk rinciannya bisa ada di slide selanjutnya. Kemudian mikroekonomi gitu. Nah, mikroekonomi ini masuk pada kondisi perusahaan yang lebih efektif dan efisien. Jadi di sini kita menilai itu perusahaan dalam lingkup mikro gitu kan. Jadi kondisi ekonomi yang dalam lingkup mikro atau bisa kita sebut dengan kondisi ekonomi perusahaan itu bagaimana sih dia bisa menerapkan ekonomi atau menerapkan perkembangan perusahaan yang lebih efektif dan efisien gitu. Nah, kemudian ada makroekonomi. Ini yaitu kita melihat ekonomi secara makro atau lingkup wilayah yang secara besar gitu. Maka kita lihat kondisi perekonomian wilayahnya gitu. Jadi bagaimana itu kondisi perekonomian wilayahnya, apakah dia kuat dan stabil atau tidak gitu. Nah, jadi jika ketiga ini itu dapat maksimal, dapat menghasilkan output yang maksimal, hal ini kemudian, nah ini merupakan rincian dari faktor penentu daya saing yang tadi di slide sebelumnya telah dijelaskan gitu. Nah, ya pada yang pertama yaitu keunggulan secara mikroekonomi dapat dilihat itu jika ada 3 faktor gitu pada mikroekonomi ini. Yang pertama yaitu kualitas lingkungan dan juga iklim bisnis, kemudian pengembangan klaster dan juga strategi dan operasional perusahaan. Nah, jadi ketiga ini gitu mempengaruhi bagaimana suatu perusahaan itu dapat bekerja secara efektif dan efisien. Sehingga jika perusahaan cara bekerja efektif dan efisien, maka itu bisa menjadi salah satu pendukung dalam menciptakan keunggulan yang berdaya saing di suatu wilayah. Kemudian yang kedua, ada keunggulan secara makroekonomi. Jadi ada dua poin dari keunggulan ini yaitu kebijakan moneter dan fiskal dan juga pembangunan manusia dan kelembagaan politikal yang efektif. Jadi jika dua hal ini dapat diatur dan juga di-manage secara optimal, itu maka itu bisa menciptakan keunggulan secara makroekonomi. Kemudian endowment, kan tadi telah dijelaskan jika endowment itu kayak keunggulan yang telah melekat dan telah ada sebelumnya itu pada suatu wilayah. Nah, ada banyak nih keunggulan endowment ini, namun salah 3 nih di antara yang banyak tersebut yaitu ada kesuburan tanah, kemudian ada sumber daya alam dan juga ada produk. Nah, jadi jika ketiga ini tuh udah dimiliki oleh. Nah, kemudian ini ada komposisi ekonomi wilayah berdasarkan skala klaster itu yang biasanya ada di suatu wilayah. Nah, jadi dapat dilihat jika mayoritas klaster yang ada di suatu wilayah itu biasa didominasi oleh klaster lokal gitu, yang dimana klaster lokal ini dia itu melayani pasar lokal. Gitu. Jadi karena dia hanya melayani pasar lokal dan lingkupnya hanya bermain di pasar lokal saja, jadi dia itu hanya sedikit terpapar kompetisi itu dengan wilayah lain ataupun dengan negara lain. Ya, tadi karena dia itu hanya bermain di lokal saja, ya udah dia hanya fokus mengembangkan ekonomi lokal saja. Jadi dia nggak perlu bersaing itu dengan wilayah-wilayah lain ataupun negara lain. Nah, yang kecil ini, sebagian kecilnya itu merupakan klaster global, di mana klaster global ini dia itu melayani pasar nasional dan juga global. Jadi dengan dia itu cakupan layanannya yang begitu besar, maka klaster ini itu pasti berkompetisi nih dengan wilayah maupun negara lain gitu. Kemudian di sini ada contoh klaster, di sini ada beberapa klaster gitu dari berbagai negara.
Di sini saya ambil cluster yang ada di Australia gitu. Nah, kemudian dapat dilihat pada contoh yang ada ini, yaitu merupakan tourism cluster yang ada di Australia. Jika ini merupakan gambaran dari cluster gitu yang ada gitu. Mungkin yang di tengah ini merupakan industri intinya gitu yang terdiri dari restoran, hotel, atraksi, dan juga airline. Kemudian yang di kiri ini merupakan kayak industri pemasok gitu dari cluster ini. Kemudian yang salah satunya ada food supplier. Kemudian pada bagian bawah merupakan industri atau lembaga terkait yang mendukung gitu dari kelas ini. Dan antaranya itu ada institusi pendidikan dan juga pemerintahan. Nah, pada bagian kanan merupakan kondisi atau industri permintaan nih dari klaster ini. Dan antaranya itu transportasi lokal dan juga souvenir. Nah, pada atas ini merupakan strategi dari pengembangan klaster ini dan antaranya itu dengan menyediakan agen travel dan juga tour operator. Nah, ini merupakan teori gitu atau penjelasan dari yang terkait dengan contoh yang tadi, yaitu yang di tengah ini kan merupakan si inti kerja gitu kan. Nah, di atas ini merupakan industri atau konteks dari strategi dan juga persaingan perusahaan gitu. Nah, yang kiri ini merupakan industri atau kondisi-kondisi dari input gitu yang dapat memasok kepada cluster gitu. Nah, pada bagian tengah, pada bagian bawah, sorry, ini tuh ada industri terkait dan juga pendukung gitu. Mungkin ini yang bisa mendukung si cluster ini. Dan yang kanan itu kondisi permintaan. Sehingga bagaimana si cluster ini bekerja agar dapat memenuhi dari permintaan yang ada. Nah, kemudian nah ini ada manfaat dari cluster. Nah, jadi manfaat dari cluster ini ada 5 itu. Yang pertama ada
akses ke input dan juga karyawan khusus. Nah, jadi lokasi dalam sebuah cluster itu harus dapat memberikan akses yang unggul atau murah ke input gitu. Jadi kenapa ini jadi penting karena salah satu tujuan cluster kan itu. Jadi biar antar industri itu saling berdekatan sehingga memudahkan dalam proses input itu seperti ada mesin atau input personel dan lain-lain gitu. Nah, kemudian uh, pada yang kedua itu akses ke informasi. Jadi dengan adanya cluster ini sehingga nanti pasarnya itu bisa lebih luas dan juga penyebaran informasinya itu bisa lebih cepat gitu karena ya tadi karena ini tuh berkumpul dalam sebuah cluster maka semua informasi itu dapat diakses dan juga dapat berkembang lebih cepat dan juga tentunya gitu dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian ada complementary itu pada cluster juga jadi bukan hanya bergerombol biasa saja gitu. Jadi tidak hanya jadi dalam cluster ini bukan artinya bukan hanya satu industri yang saling bergerombol bukan, tapi industri atau perusahaan ini bergerombol dengan saling melengkapi antara satu dengan lainnya atau saling komplementer. Nah, kemudian yang keempat itu akses ke institusi dan barang publik gitu. Nah, jadi cluster ini gitu dengan menjadi cluster maka dapat membuat banyak input yang jika tidak akan mahal gitu dan juga menjadi barang publik atau semi publik. Kemudian yang kelima yaitu insentif dan pengukuran kinerja. Nah, jadi dengan ada cluster ini
dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah gitu atau mengurangi masalah gitu yang terkait dengan insentif dan juga pengukuran kinerja. Nah, kemudian ini ada kaitannya antara cluster dan juga inovasi. Jadi pada cluster dan juga inovasi ini dapat 5 poin nih antara kaitan cluster dan juga inovasi. Yang pertama itu poin peningkatan. Jadi dengan adanya cluster gitu yang bisa menawarkan banyak sekali potensi keuntungan, maka dia itu dalam jadi dengan adanya cluster ini kan bakal meningkatkan inovasi itu sehingga dapat meningkatkan berbagai keuntungan gitu. Kemudian yang kedua pada tren pembeli. Nah, jadi pada perusahaan-perusahaan yang berkluster ini itu dapat membedakan tren pembeli lebih cepat gitu karena kan kalau misalkan dia berkluster kan dia berdekatan itu dengan salah satunya dengan para pesaing juga gitu. Jadi dengan para pesaing mereka tuh berlomba-lomba untuk memahami tren pembeli sehingga dibandingkan perusahaan-perusahaan yang terisolasi yang cluster ini dapat mengetahui tren pembeli lebih cepat. Nah, kemudian pada yang ketiga itu peserta dapat terkena wawasan lebih kaya dalam teknologi yang berkembang. Jadi kan karena perusahaan-perusahaan ini juga saling berkumpul, maka mereka itu bisa saling berbagi pengetahuan itu, bisa saling sharing knowledge atau berbagi pengetahuan antar perusahaannya sehingga mereka dapat itu untuk bisa berkembang, itu baik berkembang dalam hal SDM maupun mesin dan lain-lain. Kemudian yang keempat kapasitas itu. Jadi nah, kemudian selanjutnya dapat cluster dan juga formasi bisnis baru gitu. Nah, jadi dapat diketahui jika hampir semua bisnis baru itu uh, kebanyakan tuh dapat berkembang atau terbentuk tuh lebih cepat di cluster gitu dibandingkan di lokasi yang terisolasi atau sendiri-sendiri. Hal ini kenapa? Karena dapat 3 faktor. Yang pertama itu bujukan untuk masuk lebih sering besar, dia lebih sering lebih besar di dalam cluster karena ada informasi yang lebih baik tentang peluang. Jadi seperti yang tadi telah disebutkan, kalau misalkan di cluster itu kan dia lebih cepat untuk maju dan juga lebih cepat untuk berinovasi. Nah, jadi dengan peluang-peluang ini maka lebih banyak itu bisnis-bisnis yang ingin join ke dalam cluster tersebut. Nah, kemudian aset, keterampilan, inovasi input, dan juga hal-hal lain itu sering karena di cluster dia itu terkumpul di satu kawasan dan juga lebih mudah untuk didapatkan. Itu karena perusahaan ini saling berkumpul, jadi dalam mendapatkan hal-hal seperti itu, faktor-faktor input atau faktor produksi yang tadi telah disebutkan itu lebih gampang. Nah, kemudian mencari manfaat produktivitas dan keunggulan inovasi yang dibahas sebelumnya. Ya mungkin sama seperti poin-poin sebelumnya, jadi dengan berkumpul, jadi sebuah perusahaan ini bisa lebih produktif dan juga bisa lebih inovatif itu. Di baik, kemudian selanjutnya dapat selain manfaat cluster sebagai alat pengembangan ekonomi wilayah. Jadi di sini dapat kita lihat ada 3 manfaat dari penerapan cluster itu sebagai pembangunan ekonomi wilayah. Yang pertama yaitu meningkatkan keterkaitan, leakage dan juga limpahan atau spillover untuk mendukung atau mendorong perkembangan ekonomi yang besar itu karena kan dengan adanya cluster ini dia dapat dapat berdampak pada perkembangan wilayah yang berkali-kali lipat gitu kan karena berbagai manfaat yang dirasakan oleh cluster. Kemudian meningkatkan jumlah perusahaan terkait. Nah, ini terkait dengan tadi itu. Jadi dengan ada cluster ini pasti menarik berbagai perusahaan itu untuk join atau bergabung di dalam cluster tersebut itu karena dapat beberapa keuntungan gitu. Sehingga hal ini dapat meningkatkan jumlah perusahaan yang ada di suatu wilayah. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, karena dengan adanya cluster kan bisa menekan biaya atau menambah efisiensi dari cara kerja si perusahaan itu karena semuanya itu berada di dalam satu kawasan sehingga dapat menurunkan biaya dan juga menurunkan waktu di dalam membuat satu produk. Kemudian yang keempat terdapat pada
bagian keempat ini yaitu pembangunan regional dengan pendekatan klaster gitu. Kemudian jadi pembangunan regional dalam teori cluster ini dijelaskan sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan kompetitif perusahaan, pasar dan juga ekonomi nasional dalam pasar internasional. Nah, jadi biasanya kita tahu gitu bahwa dalam meningkatkan kompetitif atau keunggulan kompetitif suatu perusahaan ataupun cluster dan juga ekonomi nasional itu harus menggunakan best practice atau melihat presiden atau wilayah yang telah menerapkan konsep sama sebelumnya dan berhasil gitu. Nah, akan tapi dalam cluster dijelaskan jika hal tersebut itu tidak bisa diterapkan karena dalam kita meningkatkan kompetitif perusahaan atau negara itu kita harus memahami gitu kondisi dan juga potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah gitu karena jika kita melihat best practice itu belum tentu itu tuh bisa diterapkan di kita karena kan pasti suatu wilayah itu memiliki karakteristik yang berbeda maka kita harus memahami dulu bagaimana sih karakteristik dan juga potensi yang ada di suatu wilayah gitu. Nah, dengan memahami potensi wilayah maka kita dapat nih meningkatkan keunggulan kompetitif dari perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya ada strategi pembangunan regional menurut Porter. Yang pertama itu keunggulan. Jadi dalam meningkatkan atau membangun satu regional, menurut Porter itu kita harus mengembangkan keunggulan nilai-nilai wilayah. Hal ini agar pembangunan itu bisa berjalan dengan lancar. Karena jika kita tidak melihat apa saja nilai unggul pada suatu wilayah, maka hal tersebut itu biasanya kurang maksimal di dalam pengembangannya. Dan juga mirip dengan yang pertama, yang kedua itu kita harus mengembangkan sesuai dengan kekuatan unik yang dimiliki oleh suatu wilayah. Jadi kita harus mengetahui dulu nih, apa sih keunikan yang dimiliki oleh suatu wilayah gitu. Sehingga ketika kita sudah tahu, kita bisa nih mengembangkan satu wilayah tersebut berdasarkan keunikan yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Jadi dalam kita merencanakan pembangunan juga kita jangan hanya semerta-merta membangun saja gitu tanpa memikirkan dampaknya gitu pada wilayah sekitar gitu. Karena dalam membangun itu kita harus melihat juga gitu apakah pembangunan yang kita lakukan ini berdampak negatif pada wilayah lain atau tidak gitu. Dan juga kita harus melihat itu keseimbangan. Jadi pembangunan kita ini harus seimbang dengan wilayah sekitar. Jangan sampai yang jadi dengan pembangunan di kita ini menyebabkan adanya kesenjangan wilayah itu dengan wilayah sekitar. Nah, yang terakhir yaitu reputation atau reputasi gitu. Jadi kita di sini maaf di sini artipo ini tuh prioritas itu. Jadi di sini kita harus bisa menentukan prioritas dan juga urutan pengembangan dari suatu wilayah gitu. Jadi kita dengan kita menentukan prioritas gitu. Sebentar. Jadi dengan kita menentukan prioritas, jadi kita itu bisa tahu nih apa saja sih gitu, apa saja uh, langkah-langkah yang harus kita lakukan itu dalam pembangunan. Jadi kita bisa tahu apa saja yang harus didahulukan dan apa saja yang harus terakhir gitu. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kan publik untuk mendukung klaster yang dikemukakan oleh Michael Porter. Jadi yang pertama ada investasi. Jadi investasi merupakan hal yang penting gitu. Karena dengan adanya investasi maka dapat meningkatkan pertumbuhan suatu wilayah. Kemudian yang kedua ada SDM, yaitu salah satunya itu pendidikan dan juga pelatihan tenaga kerja terampil. Yang ketiga ada pengetahuan, yaitu yang paling penting yaitu pengembangan infrastruktur sains dan juga teknologi. Dan juga ada lingkungan. Dalam bangunan kita itu harus tidak boleh melupakan aspek lingkungan karena lingkungan ini sangat penting gitu. Kemudian pada SDA itu sumber daya alam yang ada pada suatu wilayah jangan hanya digunakan semerta-merta tanpa memikirkan dampak ke depannya itu. Jadi sumber daya alam yang ada di suatu wilayah itu harus kita gunakan itu dengan cara dan juga dengan memberikan perlindungan juga gitu pada mereka sehingga setelah kita gunakan sumber daya alam itu tidak rusak gitu. Kemudian ada infrastruktur.
dalam suatu cluster juga harus ada infrastruktur gitu yang pastinya harus terspesialisasi. Nah, kemudian selanjutnya ada kritik nih terhadap cluster yang dikemukakan oleh beberapa tokoh gitu. Di antaranya yaitu uh, dikemukakan oleh O'Donnell pada tahun 97, dia menjelaskan bahwa pada cluster ini tidak jelas gitu apakah dan bagaimana daya saing dapat bersifat teritorial dan juga didefinisikan dalam istilah lokalitas, wilayah, atau negara. Kemudian menurut Hudson gitu pada tahun 97 juga dijelaskan bahwa model universal seperti cluster ini hanya dapat berfungsi jika disesuaikan dengan konteks lokal dan juga regional tertentu. Kemudian oleh Pique pada tahun 2016 disebutkan jika evaluasi kritis terhadap bukti dampak aktual dari kebijakan klaster pada pembangunan lokal dan regional itu masih terbatas. Kemudian yang terakhir oleh Bristow pada tahun 2005 disebutkan jika peningkatan produktivitas dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan dampak yang merugikan pada ekonomi lokal dan juga regional. Nah, selain ini terdapat beberapa kritik lain gitu yang mengkritik terhadap kebijakan klaster gitu. Namun saya mengambil 4 itu di antara dari kritik itu. Mungkin selanjutnya sekian gitu presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga ada kesalahan tutur kata dalam berucap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.